Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 tim survei jaringan komputer. Nama saya Muhammad Faktur dan teman kelompok saya Rifatul Aini. Saya Dian Farizal. Saya Hafiz Anwais. Baik, sebelumnya di sini saya akan mewakili dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tim survei. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar jaringan komputer dasar. Anggota kelompok kami yaitu Adrian Farizal, kemudian Rifatul Aini, kemudian saya Muhammad Faktur, kemudian Hafiz Al-Wais. Daftar isi yang akan saya sampaikan yaitu tentang topologi jaringannya, kemudian permasalahan jaringannya, kemudian dena visionya, kemudian untuk rancangan anggaran biaya. Kebetulan kami mendapat tugas tim survei, jadi untuk rancangan anggaran biaya dilanjutkan oleh kelompok lain. Berikut topologi jaringan dengan gedung IKT 200 pengguna, kemudian gedung Tawalun 100 pengguna, kemudian gedung hotel 50 pengguna, kemudian gedung CPI 150 pengguna. Kami menggunakan topologi mesh dengan menggunakan 4 router, 1, 2, 3, dan 4. Kenapa kami menggunakan topologi mesh? Karena topologi mesh memiliki keandalan keamanan dan performa yang sangat baik karena setiap perangkat terhubung secara langsung. Keunggulan utamanya adalah topologi mesh adalah memiliki tingkat keandalan yang tinggi karena jika satu jalur mengalami kerusakan, data masih dapat dikirim melalui jalur lain sehingga jaringan tetap beroperasi dengan baik. Nah, peta permasalahan jaringannya ini adalah bentuk dena peta dari gedung ke gedung, yaitu ini gedung TI, ini gedung hotel, dan ini gedung GKT, dan ini gedung Prabu Tawang-Alun. Nah, ini topologi mesh seperti berikut. Untuk kabelnya bisa dilihat sebagai berikut berapa jaraknya. Ini permasalahan jaringannya yaitu manajemen. Yang pertama, manajemen IP address yang tidak rapi. Banyak PC laptop access point jika tidak menggunakan DHCP dengan baik bisa terjadi konflik IP, beberapa perangkat tidak bisa terhubung. Kemudian overload pada switch, banyak klien terhubung ke satu switch jika traffic tinggi sehingga switch bisa overload, transfer data menjadi lambat. Kemudian yang ketiga, gangguan pada access point atau WiFi, banyak access point tersebar. Masalah yang mungkin adalah channel WiFi bertabrakan atau interface, sinyal lemah atau tidak merata, kemudian terlalu banyak user di satu access point. Kemudian yang keempat, tidak ada segmentasi jaringan atau VLAN. Semua perangkat mungkin dalam satu jaringan, dampaknya yaitu broadcast besar, kinerja jaringan menurun. Kemudian yang kelima yaitu kesulitan monitoring dan maintenance. Topologi terlalu kompleks tanpa sistem monitoring, sulit mendeteksi masalah troubleshooting yang lama. Baik, kemudian tabel rute gedung yang tadi saya sebutkan tadi, yaitu dari gedung TI, kemudian ke gedung hotel, dan kembali ke gedung TA, kemudian dari gedung TI ke gedung GKT, kemudian kembali ke hotel, kemudian dari gedung TI ke gedung TA, kemudian kembali ke hotel, kemudian gedung TA dari ke gedung TI, kemudian kembali ke hotel, dari TA kemudian ke hotel, terus kemudian kembali ke TI, dan seterusnya. Berikut dena visionya mungkin nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya.
Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan desain jaringan komputer pada gedung TI yang terdiri dari 2 lantai. Desain ini dibuat menggunakan Microsoft Visio dengan menerapkan konsep topologi mesh untuk meningkatkan keandalan dan kestabilan jaringan. Jaringan ini dirancang untuk melayani sekitar 200 perangkat pengguna yang terdiri dari komputer, laptop, smartphone, dan perangkat jaringan lainnya. Perangkat yang digunakan dalam desain ini yaitu satu buah router, kemudian switch 48 port sebanyak 6 unit, switch 4 port sebanyak 2 unit, PC sebanyak 150 unit, access point sebanyak 6 unit, kabel fiber optik sebanyak 250 meter 1 unit, kabel UTP cat 6 2 box, konektor RJ45 sebanyak 3 pack. Perangkat-perangkat tersebut dipilih agar mampu melayani kebutuhan jaringan hingga 200 pengguna secara optimal. Penjelasan pada lantai 1 terdapat ruang kerja dan laboratorium komputer, beberapa PC yang terhubung ke switch terdekat, access point untuk menyediakan koneksi wireless, kamera CCTV yang memanfaatkan jaringan yang sama, jalur backbone menggunakan kabel fiber optik. Fungsi lantai 1 adalah sebagai area utama aktivitas pengguna sehingga memiliki jumlah perangkat jaringan yang cukup banyak. Denah lantai 2, penjelasan lantai 2 terdapat ruang kelas atau laboratorium tambahan, beberapa PC yang terhubung ke switch distribusi, access point untuk memperluas cakupan WiFi, jalur koneksi menuju backbone jaringan utama. Dengan adanya access point di beberapa titik, seluruh area lantai 2 mendapatkan sinyal yang merata. Kemudian penerapan topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat utama dapat memiliki lebih dari satu jalur koneksi menuju perangkat lain. Keunggulan utama topologi mesh ini adalah redundansi tinggi, jalur cadangan tersedia, gangguan pada satu jalur tidak memutus seluruh jaringan, kinerja jaringan lebih stabil. Kemudian implementasi pada gedung TI pada desain ini adalah router berfungsi sebagai pusat akses internet, switch utama saling terhubung menggunakan kabel fiber optik. Antar switch dibuat jalur cadangan sehingga membentuk konsep mesh. Jika satu jalur mengalami gangguan, data dapat dialihkan ke jalur lain. Contoh, jika koneksi antara switch A dan switch B terputus, maka data masih dapat melewati switch C sehingga komunikasi tetap berjalan. Kemudian alur kerja jaringan dari internet ke router, kemudian switch utama, kemudian switch distribusi, kemudian PC dan access point, kemudian pengguna. Router menerima koneksi dari ISP, kemudian router mengirimkan data ke switch utama, kemudian switch utama mendistribusikan koneksi ke switch lain, kemudian access point menyebarkan jaringan secara wireless. PC dan perangkat pengguna memperoleh akses jaringan. Kemudian penggunaan fiber optik. Pada desain ini digunakan fiber optik 250 meter, fungsinya untuk menghubungkan antar lantai menjadi backbone jaringan utama, mengurangi kehilangan sinyal, mendukung kecepatan transfer data tinggi. Fiber optik sangat cocok digunakan pada gedung bertingkat karena lebih stabil dibandingkan kabel tembaga untuk jarak jauh. Kemudian penggunaan access point, jumlah access point yang digunakan adalah 6 unit, yaitu 3 access point di lantai 1, 3 access point di lantai 2. Fungsinya untuk menyediakan akses WiFi, memperluas area cakupan jaringan. Kemudian mengurangi beban penggunaan kabel pada perangkat mobile. Dengan 6 access point, seluruh area gedung dapat tercover secara merata. Kemudian kelebihan desain jaringan, kelebihan topologi mesh pada gedung TI, keamanan dan keandalannya tinggi. Memiliki jalur cadangan jika terjadi kerusakan, cocok untuk gedung dengan banyak pengguna, mudah dikembangkan di masa depan, mendukung hingga 200 perangkat secara bersamaan, meminimalkan downtime jaringan. Jadi kesimpulannya adalah desain jaringan pada gedung TI ini menggunakan topologi mesh untuk memberikan koneksi yang stabil, cepat, dan andal. Dengan satu router, 6 switch 48 port, 2 switch 4 port, dan 150 PC, 6 access point, serta backbone fiber optik 250 meter,
jaringan mampu melayani hingga 200 perangkat pengguna dengan baik. Topologi mesh ini dipilih karena memiliki tingkat redundansi tinggi sehingga jaringan tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur koneksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya ke Gedung Tawang Alun. Untuk perencanaan jaringan pada Gedung Tawang Alun dirancang untuk mendukung kapasitas maksimal 100 perangkat pengguna. Infrastruktur ini mengintegrasikan koneksi kabel berperforma tinggi menggunakan teknologi fiber optik sebagai tulang punggung dan distribusi akses nirkabel untuk fleksibilitas pengguna. Jaringan ini menggunakan struktur hierarki dengan rincian koneksi sebagai berikut. Pusat kendali, seluruh lalu lintas data diatur oleh satu unit router utama yang berfungsi sebagai gerbang akses internet dan pengelola lalu lintas antar VLAN atau subnet. Tulang punggung atau backbone, transmisi data jarak jauh atau antar rak utama menggunakan satu roll kabel fiber optik sepanjang 250 meter. Penggunaan fiber optik menjamin bandwidth yang stabil dan minim gangguan elektromagnetik. Distribusi switch menggunakan 2 unit switch 48 port untuk mengakomodasi interkoneksi 90 unit PC secara langsung. Kemudian terdapat 2 unit switch 4 port yang digunakan untuk menghubungkan perangkat manajemen atau akses point pada titik-titik tertentu. Untuk media transmisi lokal, penyambungan perangkat akhir menggunakan kabel UTP cat 2 roll yang diakhiri dengan konektor RJ45. Alokasi perangkat pengguna sistem ini dirancang untuk memfasilitasi 2 jenis akses pengguna. Yang pertama, perangkat, jumlah keterangan kabel, kemudian alokasi perangkat pengguna. Sistem ini dirancang untuk memfasilitasi 2 jenis akses pengguna. Untuk yang pertama, wire. Pada perangkat ini terdapat PC client, jumlahnya 100 unit, terhubung langsung ke switch 48 port. Kemudian secara wireless menggunakan perangkat access point yang berjumlah 4 unit tersebar di area gedung untuk area hotspot. Detail komponen material berdasarkan Danavisio. Berikut adalah daftar inventaris material yang digunakan. Untuk yang pertama, router 1 unit, switch 48 port 2 unit, total 96 port fisik untuk PC. Kemudian switch 4 port untuk 2 unit untuk ekspansi terbatas. Kemudian ada PC 90 unit, akses point 4 unit, kabel fiber optik 250 meter, kabel UTP cat 2 roll, kemudian konektor RJ45 3 pack, asumsi satuan pak untuk kebutuhan 100 titik. Jadi kesimpulan teknis denah ini menunjukkan kesiapan Gedung Tawang Alun dalam menangani beban kerja tinggi. Dengan kombinasi 2 switch 48 port, jaringan memiliki densitas port yang efisien untuk mendukung 90 PC, sementara 4 akses point untuk memastikan tidak ada blind spot bagi pengguna perangkat mobil di dalam gedung. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan desain jaringan komputer pada gedung GKT yang dibuat menggunakan Microsoft Visio. Jaringan ini dirancang untuk melayani hingga 75 perangkat pengguna dengan mengutamakan keandalan, ketersediaan jaringan, dan kestabilan koneksi melalui penerapan topologi mesh.
Gambaran umum jaringannya, jaringan pada gedung GKT terdiri dari beberapa perangkat utama yaitu router, 4 switch 48 port, 2 switch 4 port, 75 unit PC, 4 access point, 2 box kabel UTP Cat 6, 3 pack konektor RJ45, dan 250 meter kabel fiber optik. Jaringan ini dirancang untuk mendukung aktivitas perkuliahan, laboratorium, administrasi, dan akses internet bagi seluruh pengguna gedung. Lalu topologi yang digunakan pada desain ini adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan di mana setiap perangkat utama atau switch memiliki lebih dari satu jalur koneksi menuju perangkat lainnya. Karakteristik topologi mesh memiliki banyak jalur. Jika satu jalur mengalami gangguan, data dapat melewati jalur lain. Tingkat keandalan jaringan sangat tinggi, cocok digunakan pada jaringan yang membutuhkan ketersediaan layanan secara terus-menerus. Alasan menggunakan topologi mesh adalah meningkatkan keandalan jaringan, mengurangi resiko putusnya koneksi akibat kerusakan kabel, menjamin layanan internet tetap berjalan meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur jaringan. Selanjutnya, cara kerja jaringan. Alur jaringan secara umum adalah internet, router, switch 48 port, switch lainnya, PC, dan access point. Pada topologi mesh, switch 1 terhubung ke switch 2, 3, dan 4. Switch 2 juga terhubung ke switch 3 dan 4. Switch 3 terhubung juga ke switch 4. Dengan demikian, terdapat beberapa jalur alternatif untuk pengiriman data. Jika salah satu jalur terputus, komunikasi masih dapat berjalan melalui jalur lainnya sehingga jaringan tetap aktif. Kesimpulannya, jaringan komputer pada gedung GKT dirancang menggunakan topologi mesh untuk melayani 75 perangkat pengguna. Jaringan ini memanfaatkan satu router, 4 switch 48 port, 2 switch 2 port, 4 access point, kabel UTP Cat 6, konektor RJ45, dan kabel fiber optik sebagai backbone. Dengan topologi mesh, jaringan menjadi lebih stabil, memiliki jalur cadangan, dan mampu memberikan layanan yang lebih andal bagi seluruh pengguna gedung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan desain jaringan komputer pada gedung hotel yang dibuat menggunakan Microsoft Visio. Jaringan ini dirancang untuk melayani sekitar 50 perangkat pengguna, baik yang digunakan oleh staf hotel maupun tamu yang mengakses jaringan internet melalui kabel maupun WiFi. Sebagai pusat pengelolaan jaringan, digunakan satu buah router yang berfungsi menghubungkan jaringan lokal hotel dengan internet sekaligus mengatur lalu lintas data agar koneksi tetap stabil dan aman. Untuk mendistribusikan koneksi ke berbagai ruangan dan area hotel digunakan 2 buah switch 4 port dan 2 switch 48 port. Switch ini berfungsi menghubungkan seluruh perangkat yang ada di hotel sehingga dapat saling berkomunikasi dalam satu jaringan. Pada perancangan ini juga disediakan 25 unit PC yang dapat digunakan untuk kebutuhan operasional hotel, seperti administrasi, resepsionis, pengelolaan data tamu, sistem reservasi, dan kebutuhan manajemen lainnya. Media transmisi utama menggunakan 2 rel kabel UTP Cat 6 yang dipilih karena mampu memberikan kecepatan transport data yang baik serta mendukung jaringan gigabit. Untuk terminasi kabel digunakan 3 pak konektor RJ45 yang berfungsi sebagai penghubung antara kabel jaringan dengan perangkat yang digunakan. Selain itu, terdapat satu kabel fiber optik sepanjang 250 meter yang digunakan sebagai backbone jaringan. Penggunaan fiber optik bertujuan untuk meningkatkan kecepatan transfer data dan menjaga kestabilan jaringan, terutama untuk menghubungkan area hotel yang memiliki jarak cukup jauh. Untuk mendukung akses internet nirkabel, dipasang 4 buah akses point yang ditempatkan pada lokasi strategis. Penempatan akses point ini bertujuan agar sinyal WiFi dan menjangkau seluruh area hotel secara merata, sehingga tamu maupun staf dapat mengakses internet dengan nyaman tanpa mengalami gangguan sinyal. Melalui Dynavisio ini dapat dilihat bagaimana jalur jaringan dirancang mulai dari router sebagai pusat jaringan, kemudian didistribusikan melalui switch, diteruskan menggunakan kabel UTP dan fiber optik, hingga akhirnya terhubung ke komputer dan akses point yang tersebar di berbagai ruangan hotel. Dengan rancangan ini diharapkan jaringan komputer hotel mampu memberikan layanan yang stabil, cepat, dan efisien untuk mendukung operasional hotel secara meningkatkan kenyamanan tamu dalam mengakses internet. Jadi Dynavisio ini dibuat sebagai gambaran dan panduan
instalasi jaringan komputer pada gedung hotel. Perancangan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah pengguna, kebutuhan perangkat, cangkupan area, serta efisiensi distribusi jaringan agar seluruh sistem dapat berjalan dengan optimal. Sekian dari kelompok kami